Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Hahaha, Long Chu hanya tertawa melihat mereka. Tetapi saat Long Niu melihat ke tangan kiri Long Chu, mereka melihat sosok wanita yang seperti tidak bernyawa, walaupun terlihat masih hidup. Apa yang kamu lakukan pada saudarimu sendiri? Teriak Long Hei dengan marah. Hahaha, dia ya, aku hanya memberikan kebahagiaan kepadanya, balas Long Chu. Bangsat, teriak Long Hei sambil menyerang Long Chu. Ush. Namun sayangnya, serangan Long Hei malah ditahan oleh formasi, dan seketika itu juga mereka semua terkejut. Hah, ada arai formasi. Ucap mereka serentak. Hahaha, kalian telah masuk ke dalam arai formasi yang aku buat, dan kalian tidak akan bisa lepas dari sini, ucap Long Chu sambil menjilat wanita yang benar-benar tak dapat berbuat apa-apa. Kamu keparat, teriak Long Hun. Hahaha, kalian tenang saja, kalian juga akan mati di sini. Tapi bagi wanita, tentu saja aku akan menikmatinya terlebih dahulu, ucap Long Chu sambil tertawa dengan keras. Wanita yang ada di tangannya itu, segera dilemparkan ke arah mereka di dalam formasi tersebut. Long Hei segera menangkap wanita itu, dan kemudian mencoba menyadarkannya. Hoi hoi, sadarlah, ucap Long Hei. Yang lain saat melihat wanita itu, mereka juga merasa kasihan. Di saat itu juga, ada kebencian di mata mereka saat menatap Long Chu. Bagaimana bisa dia menjadi sekejam ini terhadap saudaranya sendiri? Bahkan dia tega memperkosa, dan menyiksa wanita yang berasal dari keluarganya sendiri sampai seperti ini. Long Chu, kamu pasti akan mati, itu pasti. Teriak Long Hei. Hahaha, bukankah itu sebaliknya? Kalianlah yang akan mati, dan bukan aku, balas Long Chu sambil tertawa. Long Qiao yang merasakan bahwa jika dia tidak keluar dari sini, maka dia pasti akan bernasib sama dengan wanita ini. Dia tidak peduli dengan orang lain, dan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Sepertinya aku harus segera pergi. Gumam Long Qiao. Percuma saja kalian berteriak. Sebentar lagi kalian akan terus melemah, karena kalian berada di dalam formasiku, dan seluruh kekuatan kalian beserta darah kalian, itu akan menjadi milikku, ucap Long Chu sambil tersenyum jahat. Sialan, teriak Long Hei. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan terjebak di sini oleh Long Chu yang sudah gila. Tidak bisa, aku harus segera keluar, pikir Long Qiao. Dia mengeluarkan token yang dia miliki, lalu mencoba menyalurkan energi ke token tersebut. Berhasil, pikir Long Qiao. Apa? Long Chu dan yang lainnya ketika melihat token Long Qiao bersinar, mereka semua kaget dan tidak percaya. Maaf ya, aku tidak ingin mati di sini. Kalian tenang saja, setelah aku keluar, aku akan membalaskan dendam kalian, ucap Long Qiao sambil tersenyum. Wanita sialan, teriak Long Hei yang sudah tidak tahan. Long Niu dan yang lain juga kecewa ketika melihat sikap Long Qiao itu, karena wanita ini bahkan tidak melihat mereka seperti saudaranya sendiri di matanya, dan dia hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Kamu tidak pantas menjadi adik Long Aotian. Teriak Long Niu yang sudah kecewa dengannya. Itu bukan urusanmu. Karena yang lemah akan selalu ditindas oleh yang kuat, balas Long Qiao dengan sombong sebelum dia menghilang. Wanita sepertimu yang berhati kejam, pasti akan mendapatkan balasannya sendiri, ucap Long Sun yang selalu diam dan jarang berbicara. Kamu, balas Long Qiao. Long Qiao pun menghilang dari sana, sebelum dia menyelesaikan perkataannya itu. Sial, wanita itu kabur. Ucap Long Chu dengan kesal. Tapi tidak apa, karena masih ada dua wanita lagi. Aku masih bisa mencari yang lain untuk bersenang-senang. Hahaha, ucap Long Chu sambil tertawa dengan bahagia. Long Niu dan yang lainnya sudah pasrah menerima nasib mereka, tapi mereka berpikir kalau Long Qiao telah berhasil masuk ke tempat warisan. Jadi, di saat dia keluar dari tanah rahasia ini,
dia bisa membantu mereka untuk balas dendam. Oh, apakah kamu yakin akan hal itu? Ucap Long Hei yang tiba-tiba saja tersenyum. Hahaha, lihatlah dirimu, kamu bahkan tersenyum menjelang kematianmu. Sungguh sikap tak terkendalimu masih ada di saat seperti ini, ucap Long Chu dengan sinis. Iya, kamu benar. Aku memang suka melakukan apapun yang aku suka, dan lebih baik menjadi diri sendiri daripada menipu orang lain dengan sikap yang palsu seperti dirimu, karena itu akan jauh lebih menyedihkan, balas Long Hei. Kamu, Long Hei, aku memang tidak menyukaimu dari dulu. Tetapi karena kamu akan mati di sini, nikmatilah waktumu ini, ucap Long Chu. Oh, begitukah? Ucap seseorang. Tiba-tiba saja sebuah suara muncul di sekitar formasi itu. Lalu, sebuah sosok muncul di samping Long Hei, dan sosok itu masih menggunakan jubah hitam, tapi pakaian pemuda itu serba putih semua. Melihat pemuda itu, Long Niu dan yang lainnya merasa tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Saudara Lin, ucap Long Niu dengan kaget. Hehehe, Saudara Lin, iblis ini untukmu, ucap Long Hei sambil menggaruk kepalanya. Hahaha, kamu tenang saja Ferguson. Tapi Saudara Hei, aktingmu cukup bagus, hahaha, ucap Lin Tian sambil mengacungkan jempolnya kepada Long Hei. Hehehehe, Long Hei hanya cengengesan sambil menggaruk-garuk kepalanya saja. Baiklah, kalian semua minggirlah dari sana. Aku akan bertindak sedikit agak keras kali ini, ucap Lin Tian. Oke, balas mereka semua. Lalu, Long Hei membawa yang lain untuk mundur agak jauh dari Lin Tian berada. Setelah melihat mereka agak jauh, Lin Tian menatap Long Chu yang berada di luar formasi. Lin Tian, teriak Long Chu. Aku awalnya memang merasa aneh dengan ayah dan anak sepertimu. Tapi sekarang aku yakin, tanganmu itu adalah tangan Yimo kan, ucap Lin Tian dengan serius. Hahaha, lalu kenapa? Kamu pun akan mati di dalam formasiku ini, balas Long Chu dengan sinis. Hahaha, ini hanyalah formasi kecil bagiku, ucap Lin Tian dengan aneh. Lalu, Lin Tian sedikit menggerakkan tangannya, dan formasi yang mengurungnya beserta yang lainnya ini langsung pecah seketika. Melihat kejadian itu, mata Long Chu merasa tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kamu Master Arai. Seru Long Chu dengan terkejut. Apakah aku tidak pernah bilang? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Long Chu semakin marah saat itu juga, dan mata Long Chu berubah menjadi merah. Lalu tangan yang dipasangkan di tubuhnya, itu segera berubah menjadi hitam. Wajah Long Chu juga sudah tidak seperti wajah aslinya, karena saat ini dia memiliki tanduk di kepalanya, gigi yang mengerikan, dan sepasang sayap tengkorak di punggungnya. Lin Tian, bagaimanapun juga, kamu akan tetap mati, ucap Long Chu. Auranya pun yang tadinya hanya berada di tingkat ke-6, kini langsung mencapai puncak alam ilahi. Gawat, Saudara Lin dalam bahaya, ucap Long Niu. Tenang saja, Saudara Lin itu sangat kuat, ucap Long Hei sambil tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Long Niu dengan bingung. Lalu, Long Hei menceritakan yang terjadi sebenarnya, di saat mereka melawan naga tengkorak pertama ketika mereka masuk di tanah rahasia ini. Matilah, teriak Long Chu. Wush! Dia langsung menyerang Lin Tian dengan kekuatan fisiknya saja. Lin Tian di sana masih tersenyum, walaupun serangan Long Chu sudah berada di depannya. Dia terlihat santai saja, dan tangannya hanya terus di belakang punggungnya. Dan tiba-tiba saja, duar, hahaha, akhirnya, kamu mati juga, ucap Long Chu dengan bangga. Dia berpikir dengan tangan Yimo yang ada pada dirinya, Lin Tian tidak akan dapat bertahan. Karena pada umumnya, bagian tubuh Yimo akan jauh lebih kuat dari tubuh seorang kultivator yang sama dengan mereka. Hehehe, apakah kamu sedang menggelitikku? Ucap Lin Tian yang masih berdiri tanpa bergerak. Tidak mungkin, kamu. Ucap Long Chu dengan sangat amat terkejut. Ketika Long Niu dan yang lain melihatnya,
Bahkan Lin Tian yang tidak tergores sedikit pun, mereka merasa sangat heran dan kebingungan dengan apa yang dia lihat. Sebenarnya pemuda ini sekuat apa? Fikir mereka. Yang tidak Long Chu ketahui adalah, kekuatan Lin Tian bukanlah sekedar hanya di tingkat ilahi, dan tubuh Lin Tian sendiri bahkan lebih kuat dari kultivasinya sendiri. Sekarang giliranku, ucap Lin Tian dengan serius. Lin Tian menggunakan tangan kanannya untuk menusuk tubuh Long Chu, dan tangan kanan Lin Tian seperti pedang yang tajam, kemudian dada Long Chu langsung ditembus oleh tangan Lin Tian. Cerot, tidak mungkin, bagaimana bisa kamu sekuat ini? Ucap Long Chu dengan heran. Kamu tenang-tenang saja, aku tidak akan membunuhmu, karena aku masih membutuhkan dirimu, balas Lin Tian sambil tersenyum. Apa? Hanya itu kata terakhirnya, sebelum Long Chu disegel oleh Lin Tian. Lin Tian menyegel tubuh Long Chu beserta kekuatannya, itu agar Long Chu tidak bunuh diri. Lin Tian juga memaksanya untuk menelan pil pelumpuh, dan akibatnya Long Chu bahkan tidak bisa berbicara dan menggerakkan anggota badannya yang lain. Kamu akan menikmati acaranya nanti, ucap Lin Tian yang memaksa Long Chu untuk masuk ke kalung binatangnya. Lalu, dia berbalik dan tersenyum ke arah Long Niu dan yang lainnya, sambil mendekat ke tempat mereka. Saudara Lin, kamu memang luar biasa, ucap Long Hei. Saudara Lin, terima kasih, ucap Long Niu dan yang lainnya sambil memberi hormat. Tidak perlu seperti itu, bukankah kita semua adalah keluarga, ucap Lin Tian sambil tersenyum, lalu dia membantu Long Niu untuk bangun. Mendengar itu, Long Niu dan yang lainnya merasa agak tersentuh, dan mereka merasa Lin Tian ini benar-benar menganggap mereka sebagai kerabatnya sendiri. Saudara Ao Tian dan saudara Lin memiliki sifat yang seperti ini, tapi kenapa wanita itu memiliki sifat yang berbeda dari keduanya, ucap Long Hei dengan kesal, jika dia memikirkan tentang Long Qiao. Benar sekali, wanita itu hanya bertindak demi dirinya sendiri. Dia dengan teganya meninggalkan kita di sini tanpa pikir panjang, balas Long Muer. Sudahlah, lagi pula, kita juga sudah diselamatkan oleh saudara Lin, ucap Long Niu untuk menenangkan mereka, walaupun dia juga menyayangkan sikap Long Qiao ini. Tapi Kak, wanita itu sudah masuk ke makam leluhur. Dan setelah dia keluar, dia pasti akan jauh lebih sombong lagi, ucap Long Hun dengan kesal. Long Niu tidak bisa berkata apa-apa untuk menjawab mereka. Sudah biarkan saja, lagian dia tidak akan mendapatkan apapun. Ucap Lin Tian sambil tersenyum, lalu menepuk pundak Long Hei dan Long Niu. Apa maksud saudara Lin? Tanya Long Ao. Oh, kamu tidak tahu ya, jadi seperti ini, ucap Lin Tian menjelaskan, kenapa dia mengatakan hal seperti itu kepada mereka. Saat Long Chu menjebak mereka di formasi tadi, dalam kecemasannya, Long Qiao yang akan menggunakan token makamnya, Lin Tian telah menukar tokennya dengan token palsu tanpa dia sadari. Token yang dipakai oleh Long Qiao, itu adalah token yang dibuat oleh Lin Tian sendiri, yang berfungsi untuk memindahkan dia kembali keluar dari tanah rahasia ini. Jadi, saat Long Qiao menghilang, dia bukan masuk ke makam leluhur, tapi malah mentransfernya keluar dari tanah rahasia ini dengan paksa. Hahaha, rasakan itu, wanita kurang ajar, ucap Long Hei sambil tertawa dengan keras. Yang lain juga tertawa dengan senang setelah mendengar itu, dan bahkan Long Niu juga merasa agak senang setelah dia mendengar bahwa Long Qiao tidak masuk ke makam leluhur, malahan dipaksa keluar dari ruang ini. Aku tidak tahu bagaimana ekspresinya saat dia keluar dari sini, ucap Long Mier dengan bahagia. Benar sekali, anggap saja ini sebagai hukuman untuknya, balas Long Po. Lalu, kepada siapa token ini ingin kalian berikan? Tanya Lin Tian yang melihat mereka sambil memperlihatkan token yang asli. Long Hei dan yang lainnya saling memandang, dan mereka sedikit tergoda dengan token itu. Tetapi pada akhirnya, mereka berdebat keras tentang token itu. Long Niu dan Lin Tian hanya bisa saling memandang, lalu menggelengkan kepala mereka.
Tetapi ada rasa senang di wajah Lin Tian ketika melihat mereka seperti itu, karena memang seperti itulah keluarga. Mereka harus saling mendukung dan selalu mensupport keluarga mereka sendiri, pikir Lin Tian. Sudah hentikan, kalian ini bikin malu saja, di depan kita ada saudara Lin Tian, kalian jangan bikin malu, ucap Long Niu. Maaf saudara Lin, ucap mereka serentak. Begini saja, token ini untuk saudara Lin saja, karena kami masih memiliki token sendiri. Jadi, gunakan saja token itu untuk saudara Lin sendiri, ucap Long Niu. Mendengar saran Long Niu, mereka mengangguk dan setuju dengan sarannya itu, dan mereka langsung meminta agar Lin Tian menerima token itu. Karena kalian yang memaksa, aku akan membawa semuanya ke makam leluhur kalian, ucap Lin Tian. Membawa kami semua. Apa maksud saudara Lin? Tanya Long Niu dengan bingung. Jadi begini, balas Lin Tian. Tanpa menyembunyikan apapun, Lin Tian segera menjelaskan hasil pengamatannya selama 1 tahun di dalam tanah rahasia ini. Dia mengatakan kalau tempat yang mereka datangi sekarang, ini adalah lantai dasar dari sebuah pagoda. Dan pagoda tersebut, itu memiliki 5 lantai. Dan di setiap tingkatannya, itu akan berbeda-beda. Kalau lantai pertama, itu hanyalah tempat yang luas dan tidak memiliki warisan. Tetapi lantai tersebut memiliki banyak hal, contohnya seperti binatang iblis, tumbuhan, dan berbagai hal lainnya. Di tingkat kedua menurut Lin Tian, mereka bisa masuk menggunakan token yang ada di tangan mereka. Tetapi setelah itu, mereka tidak akan dapat melanjutkan lagi ke tingkat yang selanjutnya. Itu sama halnya dengan token yang dipegang oleh Long Qiao sebelumnya, itu hanya bisa membuat dia sampai di tempat warisan biasa, dan bukan warisan dari leluhur naga. Jadi, jalan untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, itu hanya dengan mencari pintu masuk ke tingkat yang lebih tinggi dari tempat tersebut. Mendengar itu semua, mereka semua merasa terkejut, dan mereka tidak menyangka kalau Lin Tian yang hanya baru masuk sekali, ternyata dia bisa mengetahui hal tersebut hanya dalam 1 tahun pengamatan. Lalu, bagaimana caranya saudara Lin membawa kami? Tanya Long Niu. Oh, kalian akan aku masukkan ke dalam sini. Jadi, di saat aku sampai di sana, aku akan mengeluarkan kalian, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan cincin semesta, dan alat itu berfungsi untuk menyimpan benda maupun makhluk hidup. Alat itu murni buatannya sendiri, karena dia telah menguasai elemen ruang di tubuhnya. Mereka saling memandang, dan memutuskan tekad mereka untuk percaya kepada Lin Tian. Aku percaya kepada saudara Lin, dan kami juga ingin menunjukkan kepada wanita jalang itu bahwa, pilihannya itu adalah kesalahan besar karena telah meninggalkan kami saat itu, ucap Long Hei. Itu benar, bawalah kami saudara Lin, ucap yang lain. Bagus kalau begitu, mari kita pergi. Pintu ke tingkat kedua sudah ada di sini, dan lebih baik kalian masuk dulu, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Hehehe, setelah kita keluar dari sini, aku ingin lihat ekspresi si jalang itu, ucap Long Hei. Mendengar hal itu, yang lain hanya tersenyum dan tidak berbicara. Lalu, mereka semua melonggarkan kesadaran ilahi mereka, dan membiarkan Lin Tian memasukkan mereka ke cincin semestanya. Setelah dia tinggal sendirian di sana, dia tersenyum sambil menatap langit. Wanita itu memang pantas mendapatkan hal seperti itu, dan aku harap, dia akan sadar atas kesalahannya. Karena jika tidak, ucap Lin Tian dengan serius sambil melihat ke langit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.